إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah menyebutkan di dalam kitab sunan mereka, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang sahabat bernama Abdurrahman Ibni Sakhrin atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah menceritakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para sahabatnya. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menerima 5 perkara wasiat dariku yang harus kalian amalkan atau kalian ajarkan kepada orang lain agar mereka bisa mengamalkannya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala an, seorang sahabat yang terkenal dengan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu, beliau mengangkat tangannya, aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu kemudian beliau menyebutkan 5 perkara, menghitung 5 perkara. Apa wasiat ini ma'asyiral muslimin? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Hurairah dan disampaikan kepada kita sebagai umatnya untuk kita amalkan 5 perkara ini, dan kita sampaikan kepada orang lain agar mereka juga ikut mengamalkannya. Yang pertama dari 5 perkara tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqi maharimallah takun a'badan nas. Jauhilah segala perkara yang diharamkan oleh Allah, niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Pesan yang pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita menjauhi perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya derajat takwa tidak akan mungkin kita gapai hanya dengan melakukan segala perintah Allah, tapi juga harus dengan meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang aku larang maka jauhilah perkara tersebut, dan setiap perkara yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Ikhwani fiddin, azakumullah. Maka jikalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang taat patuh kepadanya, adalah dengan menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah, terlebih kesyirikan. Karena tidak ada keharaman yang paling besar dibandingkan kesyirikan. Sehingga Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian juga menjauhi keharaman-keharaman, sekalipun itu dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan mengantarkan kepada dosa yang besar. La tahqiranna as-saghira fa innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
menyebutkan tentang mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah. Siapa mereka? Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Mereka lah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar. Mereka lah yang menjauhi segala bentuk kefasikan, dan mereka lah ketika dibuat marah oleh orang lain, mereka pun memaafkan orang lain. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang harus kita amalkan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu berupa rizki Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena sesungguhnya kekayaan yang hakiki bukan kekayaan berupa banyaknya harta benda, bukan tingginya jabatan yang kita punya, tapi rasa cukup yang ada di dalam hati setiap manusia dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung mereka yang masuk ke dalam agama Islam, lalu Allah berikan kepada mereka rizki yang cukup, dan Allah jadikan hatinya merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan yang ada di tangan-tangan manusia, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah rasa cukup yang ada di dalam hati setiap hamba dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Maka ibadallah, jadilah orang yang ridha dengan pembagian rizki Allah kepadanya, niscaya dia akan menjadi orang yang paling kaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingatlah, bersyukur terhadap nikmat Allah merupakan kewajiban, bukan pilihan. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya aku pasti tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Namun jikalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wasiat ketiga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dan kepada kita sebagai umatnya secara umum, agar kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain agar mereka juga mengamalkannya, adalah wa ahsin li jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ikhwani fiddin, azakumullah, berbuat baik kepada tetangga merupakan wasiat Allah yang senantiasa disampaikan melalui Jibril kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu senantiasa berpesan kepadaku, kata Rasulullah, agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetanggaku itu akan mewarisi hartaku. Ikhwani fiddin, azakumullah. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Karena sesungguhnya iman seorang hamba tidaklah sempurna di sisi Allah selama dia masih berbuat buruk kepada tetangganya, baik dengan tangannya ataupun lisannya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa fi riwayah fala yu'dhi jarahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir, maka janganlah kalian mengganggu tetangganya. Dalam riwayat lain, barang siapa yang beriman kepada Allah juga beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan tentang seorang wanita. Dia melakukan banyak sekali salat sunnah
Dia banyak sekali melakukan ibadah puasa sunnah, namun dia senantiasa berbuat buruk kepada tetangganya, mengganggu tetangganya dengan lisan dan tangannya. Meskipun dia beramal dengan amal sunnah yang sangat banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita tersebut, hiya finnar. Wanita tersebut termasuk penghuni neraka. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah wanita yang kedua. Dia salat namun hanya salat wajib. Dia puasa namun hanya puasa wajib. Tapi dia senantiasa berbuat baik kepada tetangganya, berbicara sopan kepada tetangganya, senantiasa membahagiakan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah. Wanita tersebut tempatnya di surga. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, wasiat yang keempat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semua mengamalkannya dan agar kita semua menyampaikan kepada orang lain agar mereka juga mengamalkannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Dan cintailah apa yang ada pada orang lain, yang jikalau perkara tersebut ada padamu, niscaya engkau akan menyukainya. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sesungguhnya keimanan kita tidak akan sempurna kecuali ketika kita sudah mencintai saudara kita semuslim sebagaimana kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian di sisi Allah sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dengan apa? Atau dengan cara apa kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri? Yaitu dengan kita berusaha memberikan kebaikan kepada mereka sebagaimana kita suka jikalau mereka berbuat baik kepada diri kita. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki hak atas diri kita yang wajib kita tunaikan, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka manusia juga memiliki hak atas kita yang wajib kita tunaikan, yaitu dengan kita memberikan kebaikan kepada mereka dan menahan keburukan dari diri mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba ila yaumin nalqahu. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita amalkan bersama dan agar kita sampaikan kepada orang lain agar mereka juga ikut mengamalkannya. Yang kelima dan ini yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tukthirud dhahika fa inna kathratadd dhahik tumitul qalba. Dan jangan engkau memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa bisa mematikan hatimu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sesungguhnya tertawa pada hukum asalnya adalah boleh, namun tertawa menjadi terlarang dan menjadi tercela, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, fal mazahu yakunu madmuman wa muharraman iyufrata fihi wa yudawama alaih. Kata beliau, maka bercanda dan banyak tertawa itu menjadi tercela dan menjadi haram apabila senantiasa dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tertawa itu boleh, tertawa itu perkara yang mubah, namun jangan kita memperbanyak tertawa tersebut, karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak tertawa bisa mematikan hati. Karena demikianlah ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin banyak kita tertawa, semakin kita lupa dengan zikir kepada Allah. Semakin banyak kita tertawa, semakin kita lupa dengan kematian, semakin kita lupa dengan kehidupan akhirat.
Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditampakkan kepada beliau surga dan neraka ketika beliau Mi'raj, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasul, berupa siksa neraka dan nikmatnya surga, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Maka ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kathara dhahkuhu qallat haibatuhu." Kata beliau, barang siapa yang banyak tertawa, maka akan sedikit wibawanya. Maka semakin banyak orang itu tertawa, semakin dia dipandang rendah oleh manusia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, boleh kita tertawa, namun jangan diperbanyak, dan lebih banyaklah kita mengingat akhirat, lebih banyaklah kita mengingat kematian, lebih banyaklah merenungi bagaimana nikmatnya surga, siksaan di neraka, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa khusyuk. Karena orang-orang yang beriman disifati oleh Allah bukan dengan banyak tertawa, tapi merekalah yang senantiasa hatinya khusyuk dengan berzikir kepada Allah, senantiasa hatinya khusyuk dengan membaca Al-Quran, dan merekalah orang-orang yang menyendiri berdoa di hadapan Allah lalu mengalir air matanya. Semoga yang disampaikan bisa kita amalkan sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita sampaikan kepada orang lain agar mereka juga mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa aqimus salah.